Selamat pagi, selamat hari Lebaran buat orang yang berlebaran. Aku mau share sedikit mengenai pengalamanku bersama Tuhan. Tahun 91, waktu itu bulan puasa. Ingat aku karena ini hari-hari Lebaran, jadi makanya aku kepengen share aja. Terus sudah itu tahun 91 hari bulan puasa, aku sembahyang seperti kayak muslim juga. Cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, bersih. Terus kosongkan pikiran kita menghadap ke Tuhan pagi dan sore setiap hari. Sesudah itu waktu itu aku tinggal di satu tempat kos bersama teman, share satu kamar karena kamarnya gede, jadi kos di situ. Dan dia tukang jahit, tapi dia memang kursus di tempat yang mahal. Dia jago, tapi kita enggak. Kita tuh belajar jahit, belajar sendiri. Cuman lihat-lihat aja dia jahit, kita ikut. Oke, tahun 80-an aku pernah belajar di Kalimantan, tapi cuman dasarnya aja. Udah. Terus sudah itu, ya aku kalau bikin baju, beli kain, bikin baju, jual selesai jadi gitu loh. Soalnya aku suka cicil-cicilin ke orang gitu. Terus terakhir baju yang aku bikin buat sepupuku. Dia pesan baju blazer. Kalau dulu aku suka cicilin ke orang-orang yang lain dulu. Jadi makanya kalau jual lumayan juga waktu itu, tapi cicil. Dikasih cicil ke orang. Padahal waktu itu nggak terlalu banyak pinter jahit, enggak. Cuman pas waktu desperate aja, memang apa. Jadi di saat kita mau ingin sesuatu melakukan, bagaimana mau dapat duit gitu loh, kerja apa aja yang kita bisa kerjain gitu. Sudah itu ya sudah, baju, bikin baju. Sudah hari pertama, hari bulan puasa, aku sembahyang seperti muslim. Begitu aku sembahyang, aku minta Tuhan kasihlah aku mesin jahit. Aku gak punya mesin jahit, karena aku kalau jahit kan cuma jahit di teman, mesinnya teman. Terus kalau itu pun mesti jahit di waktu dia nggak ada atau dia nggak pakai gitu loh. Sesudah itu sembahyang, dapat mesin jahit. Habis itu tetap sembahyang lagi, bikin waktu yang sama lagi, tetap sembahyang ke Tuhan. Tuhan, aku minta mesin obras. Dijawab Tuhan juga mesin obrasnya. Terus waktu itu juga, itu orang yang kasih mesin jahit sama dengan mesin obras, dia juga dia yang sewa bangunan juga sama bangunan dengan kita, tapi dia di sebelah. Dia guru bahasa Inggris dari Sri Lanka, dia perempuan. Udah itu aku tetap sembahyang, Tuhan, aku sudah dapat mesin obras. Aku minta tempat untuk bekerja gitu loh. Dijawab juga, dikasih ke orang yang sama juga, dia kasih tempat. Begitu aku sudah di situ, dia bilang, oh kalau kamu mau kita buka usaha, nanti kamu aku modalin gitu loh. Kan kakak beradikku tuh punya toko-toko kain di Senen. Kita buka di Ratu Plaza aja, kamu cuman kontrol aja ya. Terus aku bilang, oh iya. Tapi begitu sembahyang, aku bilang, Tuhan, semuanya Tuhan sudah mau kasih. Hampir sama maksudnya sama tempat mau usaha. Tapi Tuhan, anakku sudah mulai besar, dia tinggal di mamaku. Aku cuma sendirian, pisah dari bapaknya. Terus aku bilang gini, Tuhan, bagaimana, kasihan aku, bisa kasih dia sekolah, mau ongkos dia bagaimana. Sementara kalau begini kan agak pelan, anakku udah mau tambah besar. Aku sembahyang, Tuhan, kasihlah aku, kasih keluar aku dari Indonesia. Pusing dengan laki-laki sini yang tukang main gila dan sebagainya. Terus sudah itu aku bilang, kasihlah aku keluar dari sini. Terus
di tempat yang ada garden, di tempat yang dekat gereja. Itu loh yang aku minta waktu itu. Sudah. Begitu habis bulan puasa, lebaran pertama, aku sama teman kosku juga, dia bilang, aku mau ke pasar baru. Kamu mau ke pasar baru? Kita ke Senen aja yuk, ke Senen murah. Dia bilang, enggak, aku mau ke pasar baru. Oh kalau gitu ya udah. Akhirnya aku berubah pikiran, ayo deh sama-sama, soalnya kita mau pasang kancing tuh baju. Jadi lagi tenteng-tenteng blazer gitu loh. Jadi mau pasang kancing, mau mau beli kancing di pasar baru. Tapi aku bilang aku ke Senen aja. Akhirnya dia pergi duluan dia bilang, aku soalnya mau ke teman dulu. Oh ya udah deh. Akhirnya aku naik bajai, dia naik bajai pisah tapi dia duluan. Begitu aku pergi dengan bajai sampai ke Monas, aku bilang, Bang, belok aja deh ke pasar baru aja deh. Ayo, akhirnya ke pasar baru. Sampai ke pasar baru, aku ke toko benang sama tempat obras dan tempat kancing-kancing. Terus udah itu, udah di situ, udah di depan aku aja waktu itu teman kosku. Gila lu, udah nggak kenal katanya. Terus udah kayak nggak ngenalin gitu loh waktu itu, bilang gitu. Padahal sama-sama kos. Udah itu di situ kita bilang, oh sama siapa? Sama temen gitu. Kata temennya temen. Sudah temen kita juga gitu loh. Oh oke. Sama mama. Sampai mama ada di mana? Lagi di toko kamera. Ya udah kita ke sana. Begitu di toko kamera, yang ada di situ cuman orang bule, temennya mamanya. Terus mamanya nggak ada. Akhirnya si teman ini dia kenalin sama si ini. Kan dia soalnya orang itu ngeliat ke kita gitu loh. Dia kenalin. Akhirnya oh ya ini udah kenalan. Sudah lama-lama aku ini jadinya kenalan sama dia. Dia kayaknya udah naksir sama aku. Jadi kita ke lebaran di belakang pasar baru, di tempat anaknya tante, ya maksudnya teman kita. Anaknya lagi berlebaran. Jadi kita ke situ. Dan nentengin baju kita gitu loh. Akhirnya dia ajak makan. Aku ajak rombongan, bisa enggak sama teman-teman? Ya udah kita pergi. Akhirnya lama-lama kemudian aku jadi sama dia. Dia bilang, kamu mau enggak ke Australia? Ya iya gitu loh, mau dong. Aku bilang gitu. Urus visa. Jadi aku waktu pertama masih gagal karena waktu itu belum tahu bagaimana gitu loh. Akhirnya dia pergi duluan, terus sudah itu urus lagi visa, dapat visa ke Australia tahun 92 waktu itu. Begitu ke Australia, tahu enggak, doa yang aku minta sama Tuhan waktu itu adalah rumah yang ada taman, tempat yang ada taman dan dekat gereja. Dari situ, dari rumah ke gereja cuma 5 menit. Gereja Advent di North Beach. Waktu itu aku di Kerin. Ke laut pun cuma jalan kaki setengah jam ke laut. Terus aku bilang, Tuhan, kamu main kebaikan Tuhan. Apa yang kita minta waktu itu? Semua dijawab. Waktu pun udah gak makan aja, tapi aku 1 mangkok beras aja aku bikin 3 hari. Tuhan selalu ada di saat kita perlu. Makanya kita kalau kita lihat orang susah atau taruh-taruh di Facebook kesusahan dia, aku SMS private, aku bilang jangan, kasihan bikin pengumuman susah-susah di Facebook, dilihat orang. Kamu kalau udah susah, tetap berusaha, pikiran tetap mau kerja apa, jangan malas. Tetap berusaha apa yang kita mesti kerjakan besok untuk bagaimana untuk mencari uang. Tetap bekerja dan berusaha. Terus sudah itu berdoa. Luangkan waktu khusus berdoa. Pagi sore, subuh, malam, sembahyang minta. Aku sampai sembahyang kayak udah kayak Islam, sembahyang tunduk begitu seperti kayak merayap di lantai, sudah persis kayak Islam. Aku minta sama Tuhan. Tahu enggak? Puji Tuhan. Semuanya Tuhan jawab. Bayangkan yang waktu itu aja kita nggak bisa jahit, bisa jahit gitu loh.
temanku juga ada di sini kok, dia ada di Facebook. Terus udah itu sepupuku juga ada di sini, bajunya juga masih ada yang dia pakai waktu itu yang kita bikin. Kita dikasih akal sama Tuhan, tetapi kita minta sama Tuhan, kita tetap berusaha. Usahakan jadi orang jangan minta-minta gitu loh, jangan minta-minta. Yang kita minta-mintanya ke Tuhan, diam-diam berdoa sama Tuhan. Tuhan akan lihat kita kalau kita udah susah, kita diam. Cuman Tuhan yang tahu kesusahan kita. Jadi itulah yang kita mesti share ke kalian. Karena apa? Banyak orang di sini juga yang kita lihat udah susah, screaming, taruh di Facebook, aduh apa yang kita mau makan besok yang ini gini. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu macam-macam gitu loh. Aku dulu kalau nggak ada duit, kadang ke sepupuku, bagi duit dong. Aku nggak bilang aku minta duit untuk makan, aku udah susah, aku udah apa, bagi duit dong, gitu aja. Nggak usah perlu itu. Karena apa? Kita nggak usah perlu orang tahu apa kalau kita susah. Diam aja di dalam hati, tetap berjalan tuh pikiran. Apa yang baik kita mesti lakukan? Lakukanlah kerjaan yang baik sebaik-baik mungkin. Apa yang baik yang kita mesti kerjakan? Gitu loh, minta sama Tuhan. Tuhan akan kasih. Coba aja kalau dulu aja kita bisa bikin jahit begitu baju. Sekarang aja aku udah gak bisa. Itu karena kemurahan Tuhan. Aku banyak sekali menangis sedih. Bukan sedih karena apa, sedih bahagia gitu. Menangis bahagia sama Tuhan. Tiap hari aku, makanya sampai sekarang aku sayang sama Tuhan. Aku ingin baca firman Tuhan tiap hari. Aku ingin tahu gitu loh apa yang di Alkitab. Dulu baca Alkitab ya gitu-gitu aja. Ke gereja juga sudah dari kecil udah tahu itu, tapi dosa sudah masih banyak, bikin ini, bikin itu. Zaman waktu senang juga berfoya, apa yang kita mau bikin suka-suka. Apa? Ya macam-macam yang kita mesti bikin. Akhirnya habis-habisan kayak gitu. Jadi sekarang kalau aku sih udah nggak mau lagi kembali ke jalan yang kayak zaman-zaman dulu. Aku sekarang bergantung sama Tuhan, tidak mau lepas dari Tuhan. Aku mau bergantung sama Tuhan. Itu saja. Dan baca firman Tuhan tiap hari, dan juga lakukan apa yang dikasih firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita jangan cuma baca, tetapi setelah tersontong sedikit orang ini langsung marah, langsung ini. Nah, boleh. Kita berusaha gitu loh. Kalau dulu-dulu juga aku juga masih bisa cepat juga, bisa ini, kadang-kadang sakit hati gitu, bisa begitu. Tapi kalau sekarang, karena kalau kita dapat cobaan, belum lama juga aku baca di Alkitab yang mana kalau kita berbahagialah orang yang mendapat cobaan. Wow, sekarang mencoba praktekan, mencoba ya, berusaha. Kita semua manusia masih banyak dosa, tidak pernah luput dari dosa, tetapi jangan kita bikin dosa-dosa yang sama-sama. Aku dulu pernah bikin dosa yang sama, pernah sudah masa laluku juga dulu, itu loh, banyak duit habis judi, tapi karena nggak ada kapok-kapoknya. Tapi begitu kita benar-benar terasa di saat kita benar-benar susah, di saat kita sudah nggak tahu mempunyai akal bagaimana, kita berlutut, Tuhan, kita minta ya Tuhan, Tuhan jawab. Dan aku ingat juga dulu, aku dulu minta sama Tuhan, kok Tuhan jawab. Jadi aku sudah banyak melewati, di sini juga ada banyak aku cerita ya, di sini doa yang Tuhan jawab. Tapi kita berusaha mau melakukan yang baik. Jangan kita jadi manja dengan dosa, dengan dosa-dosa yang kita bikin. Kadangkala kita berdosa itu karena tidak sengaja. Tetapi jangan sampai kita jadi manja dengan dosa-dosa yang sama terus yang kita bikin. Itu aja. Oke. Mudah-mudahan banyak teman di sini yang dengar ini belajar supaya cuma Tuhan kok. Tak ada lain yang bisa menolong kita. Enggak ada yang lain yang bisa menghibur kita. Cuma Tuhan. Tuhan segala-galanya. Tuhan yang bisa memberikan segala apa yang kita perlu. Oke deh. Yuk, thank you. Bye.